Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Langit sore di desa Tirto Manunggal berwarna oranye pucat, memantulkan bayangan sawah yang luas dan sunyi. Desa kecil ini tampak damai, tapi Faisal merasa ada sesuatu yang berbeda. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakannya, ia merasakan tatapan penduduk yang penasaran, bahkan sedikit curiga. "Pak Guru baru ya?" Seorang ibu-ibu tua menyapanya di depan warung sederhana. "Iya Bu, saya Faisal," jawabnya sambil tersenyum. "Semoga betah di sini ya, kalau apa-apa ke warung saya aja," kata ibu itu, Bu Mira, sambil melirik tumpukan barang bawaan Faisal. Faisal mengangguk sopan, lalu melanjutkan langkahnya. Warung itu kecil, tapi ramai. Beberapa bapak tua duduk sambil menyeruput kopi, sementara seorang anak kecil berlari keluar membawa sebungkus permen. Desa ini terlihat hidup, tapi suasananya seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Rumah yang disewa Faisal berada di ujung desa, agak jauh dari keramaian. Bangunannya sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng yang sudah usang. Di depan rumah ada pohon besar yang daunnya bergoyang tertiup angin sore. "Ini kuncinya, Pak," kata Pak Waryo, pemilik rumah. "Rumah ini aman, tapi kalau malam suka ada suara-suara aneh. Jangan diambil hati ya." Faisal mengernyitkan dahi. "Suara apa, Pak?" Pak Waryo hanya tertawa kecil. "Angin malam aja, Pak Guru. Biasanya kalau baru pindah, suka banyak pikiran." Setelah Pak Waryo pergi, Faisal mulai membereskan barang-barangnya. Malam itu ia duduk di depan rumah memandangi jalan desa yang gelap. Angin berhembus dingin, membawa suara jangkrik dan kodok dari sawah. Tapi di antara itu, Faisal mendengar sesuatu yang lain. Suara langkah kaki samar-samar mendekat ke arah rumahnya. Ketika ia berdiri dan memeriksa, tidak ada siapapun. Keesokan harinya, Faisal berjalan menuju sekolah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sepanjang jalan, ia melihat aktivitas penduduk yang sibuk dengan rutinitas masing-masing. Seorang bapak tua mendorong gerobak berisi karung padi. "Pak Guru, pagi," sapanya sambil melambai. "Pagi, Pak," jawab Faisal dengan senyum ramah. Beberapa anak kecil berlarian di jalan, tertawa-tawa sambil membawa layangan. Di depan rumah, seorang ibu sedang menyapu halaman sambil menggendong anak kecil yang terus merengek. "Pak Guru, kalau mau beli apa-apa ke pasar aja. Di ujung sana setiap pagi rame," kata seorang pria muda yang sedang memperbaiki sepedanya. Faisal merasa diterima meski tetap ada kesan bahwa penduduk desa menyembunyikan sesuatu. Sekolah dasar Tirto Manunggal hanya memiliki beberapa ruang kelas. Bangunannya sederhana dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Namun suasana di dalamnya penuh semangat. Anak-anak menyambut Faisal dengan antusias. "Pak Guru, kita belajar apa hari ini?" tanya seorang murid dengan penuh semangat. "Kita belajar berhitung dulu ya," jawab Faisal sambil tersenyum. Namun di tengah pelajaran, Faisal memperhatikan seorang anak bernama Rahmat yang tampak murung. Setelah kelas selesai, Faisal mendekati anak itu. "Rahmat, kenapa kamu diam saja tadi?" Rahmat menunduk, wajahnya terlihat tegang. "Enggak apa-apa, Pak," jawabnya singkat. "Kalau ada masalah, cerita sama Pak Guru ya," kata Faisal mencoba menenangkan. Rahmat hanya mengangguk, tapi Faisal merasa anak itu menyimpan sesuatu. Malam itu, Faisal duduk di depan rumah, mencoba mengingat apa saja yang ia alami selama 2 hari terakhir. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi tiba-tiba angin berhenti berhembus. Ia mendengar suara ketukan di pintu. Faisal berdiri perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Tidak ada siapapun di luar, hanya sebuah daun pisang yang tergeletak di depan pintu. Ketika Faisal membukanya, ia menemukan segenggam tanah kuburan dan beberapa helai bunga kering di dalamnya. Peringatan pertama telah datang. Pagi-pagi sekali, Faisal sudah terjaga. Ia tidak bisa tidur nyenyak setelah menemukan tanah kuburan di depan pintunya semalam. Pikirannya berkecamuk, tapi ia mencoba mengabaikan itu semua. Saat Faisal berjalan menuju sekolah, seorang pria paruh baya dengan wajah serius menghentikannya. "Pak Guru," kata pria itu dengan nada rendah, "hati-hati di desa ini. Jangan terlalu banyak bertanya." Faisal tertegun. "Maksud Bapak?" Pria itu hanya menggeleng pelan. "Anggap saja ini saran. Jangan terlalu lama di sini kalau masih sayang nyawa." Sebelum Faisal sempat bertanya lebih lanjut, pria itu bergegas pergi, meninggalkannya dalam kebingungan.
Sepanjang hari, Faisal merasa ada perubahan kecil di sekitar desa. Penduduk yang tadinya ramah mulai terlihat enggan berbicara dengannya. Di warung, obrolan penduduk mendadak terhenti begitu Faisal datang. "Pak Guru, teh atau kopi?" tanya Bu Mira dengan senyum canggung mencoba mencairkan suasana. "Kopi saja, Bu," jawab Faisal sambil melirik sekeliling. Beberapa bapak yang sedang duduk langsung menghindari pandangannya. "Ada apa, Bu? Kok desa ini terasa berbeda?" Bu Mira menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Desa ini punya aturan yang nggak tertulis, Pak. Kadang kalau orang baru datang, perlu waktu buat penduduk terbiasa." Faisal tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia memutuskan untuk tidak memaksa jawaban. Malam itu, Faisal tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasi dari luar rumahnya. Lampu di ruang tamu sudah dimatikan, tapi bayangan seseorang terlihat samar melalui celah jendela. Dengan langkah hati-hati, Faisal mengambil senter dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan dan suara jangkrik yang semakin keras. Namun, di halaman rumah ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah boneka jerami dengan wajah kasar digantung di pohon depan rumah. Di dadanya tertulis dengan cat merah, "Pergi atau mati." Keesokan harinya, Faisal mendapati sekolah dalam suasana yang tidak biasa. Beberapa guru terlihat gelisah dan para siswa berbisik-bisik. Salah satu guru, Bu Erna, mendekatinya saat istirahat. "Pak Faisal, boleh saya bicara sebentar?" "Tentu, Bu. Ada apa?" Bu Erna menarik Faisal ke sudut ruangan, jauh dari pendengaran orang lain. Wajahnya tegang. "Pak Faisal, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi Anda harus sesuatu. Desa ini tidak seperti desa biasa." "Apa maksudnya, Bu?" Bu Erna menelan ludah sebelum melanjutkan. "Banyak yang takut sama keluarga Mbah Karsa. Mereka percaya kalau beliau punya ilmu hitam dan orang-orang yang tidak tunduk akan celaka." Faisal terdiam. Nama itu kembali terdengar, Mbah Karsa. Seorang tetua desa yang konon memiliki pengaruh besar di Tirto Manunggal. Saat sore menjelang, Faisal memutuskan pergi ke rumah Pak Slamet, salah satu warga yang cukup ramah kepadanya sebelumnya. Rumah Pak Slamet berada di dekat sawah, sederhana tapi bersih. "Masuk, Pak Guru, ada apa?" tanya Pak Slamet sambil menuangkan teh hangat. Faisal duduk dengan hati-hati. "Pak Slamet, saya mau tanya soal Mbah Karsa. Apa benar dia sekuat itu?" Wajah Pak Slamet berubah pucat. Ia menatap Faisal dengan waspada lalu berbisik, "Pak Guru, saya sarankan jangan sebut nama itu sembarangan." "Kenapa? Apa beliau benar-benar berbahaya?" Pak Slamet menarik napas panjang. "Dulu ada seorang pemuda yang melawan beliau. Anak itu keras kepala, tidak percaya hal-hal mistis. Beberapa minggu kemudian dia ditemukan di pinggir sungai, tubuhnya penuh seperti dicabik binatang. Sejak itu orang-orang tidak berani macam-macam." Saat Faisal hendak pulang dari rumah Pak Slamet, seorang anak kecil tiba-tiba menghampirinya. Anak itu membawa sebuah buku tua dengan sampul kusam. "Pak Guru, ini buat Bapak," kata singkat, lalu berlari pergi sebelum Faisal sempat bertanya. Faisal membuka buku itu di rumah. Isinya adalah catatan-catatan lama tentang desa Tirto Manunggal. Salah satu halaman berisi peta dengan tanda silang di sebuah tempat yang disebut Sumur Kasah. Lokasi yang menurut legenda desa adalah tempat persembunyian kekuatan gelap Mbah Karsa. Setelah membaca buku tua yang diberikan oleh anak kecil, Faisal merasa ada sesuatu yang harus ia selidiki lebih jauh. Sumur Kasah, tempat yang disebut-sebut dalam legenda sebagai sumber kekuatan Mbah Karsa, terlihat seperti titik terang yang bisa menjawab banyak misteri yang menggantung. Pagi itu, Faisal berangkat lebih awal dari biasanya. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Suasana di desa masih sangat tenang, hanya terdengar suara burung dan langkah kakinya yang menginjak tanah. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Ketika ia hampir sampai ujung desa, ia melihat seorang bapak tua yang duduk di bawah pohon menatapnya dengan pandangan tajam. "Pergi ke sana?" tanya bapak itu dengan suara serak. Faisal berhenti. "Sumur Kasah, saya ingin melihatnya." Bapak tua itu menggelengkan kepala perlahan. "Hati-hati anak muda, tempat itu bukan untuk orang sembarangan." "Kenapa? Apa yang terjadi di sana?" Faisal menanyai lebih lanjut, namun bapak itu hanya diam, menatapnya seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sangat berat, namun enggan. "Pergi, atau kau akan menyesal," kata bapak itu akhirnya dengan suara yang berat dan penuh peringatan. Faisal tidak mengindahkan peringatan itu. Ia melangkah lebih jauh, mengikuti petunjuk dari buku yang ia temukan. Jalan semakin sempit, pepohonan semakin lebat, dan bau tanah basah mulai menguar.
Semakin ia mendekati lokasi yang ditandai di peta, semakin berat langkahnya. Suasana menjadi semakin sepi, hanya suara langkah kakinya yang terdengar di antara rimbunnya hutan. Akhirnya, setelah beberapa waktu berjalan, Faisal tiba di sebuah clearing kecil. Di tengahnya, sebuah sumur tua terletak di bawah pohon besar. Sumur itu tidak terlihat seperti sumur biasa. Batu-batu di sekitarnya dipenuhi lumut dan ada aura gelap yang terasa di udara. Faisal mendekat, mencoba mengamati lebih dekat. Di bibir sumur ada beberapa batu besar yang tersusun rapi, seolah menutupi sesuatu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang menggerak daun-daun kering di sekitarnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Sumur ini bukan hanya tempat biasa. Faisal melangkah mundur, tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar. Suara gemerisik, seperti langkah kaki di balik pohon. Faisal menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu dari dalam sumur, terdengar suara yang lebih jelas. Sebuah bisikan lirih seolah berasal dari kedalaman tanah yang sangat jauh. Kamu berani sekali datang ke sini. Faisal berbalik dan di hadapannya berdiri sosok yang membuat hatinya berdegup kencang. Seorang pria tua dengan wajah kasar, mata yang tajam, mengenakan jubah hitam yang lusuh. Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya tajam dan penuh ancaman. "Mbah Karsa?" Faisal bertanya meskipun ia sudah tahu jawabannya. Mbah Karsa tersenyum sinis, tapi tidak ada kebahagiaan di sana, hanya kebencian yang mendalam. "Kamu mencari sesuatu yang tidak akan kamu temukan, anak muda. Ada banyak hal yang lebih baik untuk tidak diketahui." Faisal menegakkan tubuh, mencoba untuk tetap tenang. "Saya ingin tahu apa yang terjadi di desa ini. Apa yang kau lakukan pada orang-orang di sini?" Mbah Karsa tertawa pelan. "Aku hanya menjaga keseimbangan, Faisal. Kau pikir desa ini seperti yang kau lihat, bukan? Setiap desa punya rahasia. Ini adalah rahasia yang harus dijaga, atau semuanya akan hancur. Jadi ini semua tentang kekuatan hitam?" Faisal bertanya, meskipun ia sudah menduga jawabannya. Mbah Karsa mengangguk. Kekuatan yang mengikat jiwa manusia. Kekuatan yang bisa memberikan apa saja yang diinginkan dengan harga yang harus dibayar. Faisal merasakan ketegangan meningkat. "Apa yang kau inginkan dariku?" Mbah Karsa menatapnya lebih dalam. "Apa yang kuinginkan darimu, Faisal, adalah sebuah pilihan. Kau bisa pergi dan melupakan semuanya, atau kau bisa ikut denganku, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak akan kau mengerti dengan mudah." Faisal merasa jantungnya berdebar keras. Ia tahu inilah titik balik yang menentukan, keputusan yang akan mengubah segalanya. Faisal berdiri tegak, matanya menatap tajam Mbah Karsa. Keputusan itu harus diambil, dan ia tahu apapun yang terjadi, ia tidak bisa mundur. "Aku tidak akan ikut denganmu. Aku akan menghentikan ini." Mbah Karsa tersenyum lebar, matanya berkilat-kilat. "Kau memang berani, Faisal. Tapi ingat, keberanianmu akan menjadi petaka." Tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Angin bertiup kencang dan tanah di sekitar sumur mulai bergetar. Faisal tahu ini bukan hanya ancaman kosong. Ia harus bersiap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Keputusan Faisal untuk menolak tawaran Mbah Karsa bukanlah keputusan yang mudah. Di hadapan pria tua itu, dengan senyum penuh kebencian, Faisal tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Mbah Karsa bergerak cepat, tangan kanannya terangkat tinggi dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. "Jika kau ingin berhenti, Faisal, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengikat tubuh Faisal. Ia merasakan tekanan yang sangat besar, seolah ada tangan raksasa yang mencengkram dadanya. Tetapi Faisal tidak menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang dan mengumpulkan keberaniannya. Ia harus bertahan. Tiba-tiba dalam sekejap, sebuah cahaya terang muncul dari dalam sumur. Faisal menoleh dan dari dalam kegelapan, sebuah sosok muncul. Seorang perempuan muda dengan pakaian putih dan mata yang memancarkan cahaya biru. "Larasati," Faisal berbisik mengenali sosok itu. Larasati yang sebelumnya muncul dalam mimpinya, kini nyata di depannya. "Jangan biarkan dia menang, Faisal," Larasati berkata, suaranya lembut namun penuh kekuatan. "Mbah Karsa bermain dengan nyawa dan pikiran manusia. Jika kamu tidak melawan, semua akan hancur." Faisal mengangguk. Matanya kini lebih tajam. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Dalam sekejap, Faisal merasakan kekuatan lain yang mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Dengan bantuan Larasati, ia bisa melawan kekuatan gelap ini. Mbah Karsa tersenyum penuh kemenangan, melihat cahaya yang mulai muncul di sekitar Faisal. "Kau pikir dengan bantuan makhluk gaib ini kau bisa menang? Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Faisal.
kekuatan ini bukan milik manusia biasa. Faisal menatapnya. Matanya penuh tekad. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak membiarkanmu menguasai desa ini dengan kekuatan hitammu. Dengan cepat, Faisal mengarahkan tangannya ke arah sumur, mencoba untuk memfokuskan kekuatan yang ia rasakan. Larasati di sampingnya membantu memfokuskan energi gaib itu. Kumpulkan keberanianmu, Faisal. Gunakan kekuatanmu untuk menegakkan keseimbangan. Mbah Karsa tidak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya. Dan tiba-tiba udara sekitar mereka berubah menjadi gelap, dipenuhi dengan bayangan dan suara-suara aneh. Sosok-sosok bayangan muncul dari kegelapan, bergerak menuju Faisal dengan kecepatan yang mengerikan. Namun Faisal tidak mundur. Dengan tenaga yang ia kumpulkan, ia melepaskan energi yang mengalir dalam tubuhnya. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, melawan dan menyerang-nyerangnya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu hancur. Namun, Mbah Karsa tetap berdiri dengan kekuatan yang semakin kuat. Aku tidak akan membiarkanmu menghalangi rencanaku, Faisal, teriak Mbah Karsa. Suaranya penuh kebencian. Suasana semakin mencekam. Dengan satu gerakan, Mbah Karsa melontarkan serangan gelap yang mengarah ke Faisal. Namun, Larasati berlari ke depan membentuk pelindung cahaya yang menahan serangan itu. Kau tidak sendirian, Faisal, katanya, suaranya penuh semangat. Faisal merasa kehadiran Larasati memberi kekuatan lebih. Ia bisa merasakan energi itu mengalir ke dalam dirinya. Dan dalam satu dorongan, ia mengarahkan serangan balik. Tubuh Mbah Karsa tersentak mundur, terhuyung-huyung oleh serangan Faisal. Kau berani sekali, katanya, matanya kini penuh amarah. Faisal tidak memberikan kesempatan untuk Mbah Karsa memulihkan diri. Ia kembali melontarkan energi dari tubuhnya. Kali ini jauh lebih kuat. Cahaya itu membanjiri sekelilingnya, menumbangkan Mbah Karsa yang kini terjatuh ke tanah. Dengan satu langkah mantap, Faisal mendekati Mbah Karsa yang terbaring lemah. Sudah cukup, Mbah Karsa. Desa ini sudah cukup menderita karena tindakanmu. Mbah Karsa mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Kau sudah menang, Faisal. Tapi ingat, kekuatan ini tidak akan hilang begitu saja. Kau harus siap menghadapi akibatnya. Faisal menatapnya tajam, tidak gentar. Aku siap. Selama desa ini bisa bebas dari kekuatan gelapmu, aku akan melindunginya. Mbah Karsa tertawa pelan sebelum tubuhnya menghilang dalam bayang-bayang semakin pekat. Setelah beberapa detik, semuanya kembali tenang. Faisal berdiri di tengah clearing, napasnya terengah-engah. Larasati mendekatinya. Kamu berhasil, Faisal, tapi ini belum berakhir. Ada lebih banyak yang harus kamu hadapi. Kekuatan ini akan terus menguji kamu. Faisal mengangguk. Aku tahu, Larasati, tapi aku tidak akan mundur. Faisal kembali ke desa dengan langkah pasti. Begitu ia tiba, ia merasa ada perubahan. Penduduk desa yang sebelumnya cemas dan menghindari pandangannya kini mulai menyapa dengan senyum. Meski masih ada ketegangan, ia tahu bahwa ia telah mengubah sesuatu. Bahwa desa ini, meski penuh rahasia, milik kesempatan untuk berubah. Namun Faisal tahu bahwa ancaman lain mungkin akan datang. Dunia ini penuh dengan kegelapan, dan ia harus siap menghadapi lebih banyak tantangan yang lebih besar. Faisal berjalan kembali ke desa dengan langkah pelan. Hatinya masih berdebar setelah pertempuran yang baru saja terjadi. Mbah Karsa sudah primun, kata-katanya masih terngiang di telinganya. Kekuatan ini tidak akan hilang begitu saja. Dia tahu, meskipun ia telah menang, desa ini belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang kekuatan gelap itu. Sebuah perasaan tidak nyaman menggelayuti dirinya, seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Sesampainya di desa, Faisal langsung menuju rumahnya. Jalan-jalan desa yang sepi tiba-tiba begitu sunyi. Beberapa orang yang lewat hanya menyapa singkat, tidak seperti biasanya. Mungkin mereka merasa cemas atau hanya malas berurusan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Di rumah, Faisal melemparkan tasnya ke atas meja, lalu duduk dengan napas yang masih terengah-engah. Faisal, tiba-tiba suara seorang wanita memanggilnya. Faisal menoleh, dan di pintu rumahnya berdiri Siti, tetangga yang sudah seperti saudara. Wajahnya tampak gelisah dan matanya terlihat merah seperti baru saja menangis. Ada apa, Siti? Faisal bertanya, bingung dengan ekspresi wanita itu. Siti menghela napas duduk di kursi di samping Faisal. Ada yang aneh, Faisal. Beberapa orang, terutama orang tua, bilang kalau ada sesuatu yang berubah setelah kamu pergi ke sumur itu. Mereka merasa seperti ada yang mengawasi. Faisal merasa perasaan gelisahnya semakin menguat. Apa yang mereka rasakan? Maksudmu apa yang berubah?
Siti menggigit bibirnya, seolah ragu untuk berbicara. Mereka bilang ada suara-suara aneh di malam hari. Kadang suara langkah kaki, kadang suara perempuan tertawa. Beberapa bahkan bilang mereka melihat sosok-sosok bayangan bergerak di sekitar desa. Faisal meremas tangannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi di sumur itu. Siti menatap Faisal, matanya penuh kecemasan. Faisal, jangan main-main. Orang-orang mulai bicara dan beberapa dari mereka sudah mulai takut. Mereka bilang, kamu sudah terlibat dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Faisal bisa merasakan ketegangan di desa ini. Ia tidak bisa tinggal diam. Meskipun ia merasa seperti telah mengalahkan Mbah Karsa, kekuatan gelap itu masih membayangi desa ini. Faisal memutuskan untuk kembali ke Sumur Kasah, meskipun ia tahu itu bukan tempat yang aman. Desa ini semakin tertekan dengan ancaman yang datang dari tempat itu. Malam itu Faisal berjalan kembali menuju hutan, hanya ditemani cahaya bulan yang tipis. Suasana di sekitar hutan terasa mencekam, dan angin malam mengirimkan rasa dingin yang menusuk kulitnya. Sumur itu masih berdiri di tempatnya, gelap dan menunggu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, hanya hening yang terasa semakin berat. Faisal merasa langkahnya semakin berat, seolah tanah di bawahnya sedang menariknya untuk kembali ke dalam kegelapan. Faisal mendekat, dan ketika ia melihat ke dalam sumur, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sosok-sosok bayangan itu muncul lagi, mengambang di udara, bergerak menuju dirinya. Faisal memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Namun suara itu kembali terdengar, bisikan yang sama seperti sebelumnya. Kamu tidak bisa lari dari ini, Faisal! Kekuatan ini akan selalu mengikuti. Faisal membuka matanya, dan kali ini ia tidak sendirian. Larasati muncul di sampingnya, wajahnya serius. Ini belum berakhir, Faisal. Kekuatan gelap ini tidak bisa dihapus hanya dengan kekuatan fisik. Kamu harus menemui akar masalahnya. Akar masalahnya? Faisal bertanya, kebingungannya semakin mendalam. Ya, sumur ini adalah gerangfal, gerem yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gelap. Kamu harus tahu lebih banyak tentang sejarahnya, tentang apa yang membuat sumur ini begitu kuat. Jika tidak, bayang-bayang itu tidak akan pernah pergi. Faisal terdiam, menyadari betapa dalamnya masalah yang harus ia hadapi. Desa ini, kehidupannya, bahkan dirinya sendiri terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Faisal pergi ke rumah Darman, seorang lelaki tua yang dikenal oleh banyak orang sebagai penjaga sejarah desa. Darman adalah orang yang tahu segalanya tentang legenda desa ini, termasuk Sumur Kasah dan Mbah Karsa. Darman, aku perlu tahu lebih banyak tentang sumur itu, Faisal berkata setelah duduk di ruang tamu yang gelap dan penuh debu. Darman menatapnya dengan tatapan tajam. Kau sudah cukup jauh, Faisal. Apa yang kau cari bukan sesuatu yang mudah untuk ditemukan. Faisal menjelaskan segalanya tentang pertemuannya dengan Mbah Karsa, kekuatan gelap yang ia rasakan, dan suara-suara aneh yang mengganggu penduduk desa. Darman mendesah panjang. Sumur itu bukan sekadar sumber air, itu adalah tempat perjanjian, tempat jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Ada sejarah kelam yang tak bisa dilupakan begitu saja. Mbah Karsa adalah bagian dari itu. Faisal semakin penasaran. Bagaimana cara mengakhiri semua ini? Darman menatap Faisal dalam-dalam, seolah menilai apakah Faisal siap untuk mengetahui kebenaran. Kamu harus menggali lebih dalam. Menghancurkan Mbah Karsa adalah langkah pertama, tapi tidak akan cukup. Kekuatan gelap itu ada di dalam diri setiap orang yang pernah datang ke sumur itu. Kamu harus memutuskan hubungan mereka dengan dunia itu. Faisal terdiam, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Apa yang terjadi di desa ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Faisal merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Bahkan di pasar kecil desa, orang-orang berbicara lebih pelan, menghindari tatapannya. Seperti ada takutan yang tak terucapkan menyelimuti mereka. Faisal tahu ia tak bisa tinggal diam. Kebenaran yang ia cari semakin jelas, namun semakin dalam ia menggali, semakin besar risiko yang ia hadapi. Setiap langkahnya terasa lebih berbahaya. Pagi itu, ia kembali ke rumah Darman, di mana lelaki tua itu telah bersiap untuk memberinya lebih banyak petunjuk. Darman, aku harus tahu lebih banyak. Faisal memulai, nada suaranya penuh tekad. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sumur itu? Kenapa kekuatan ini bisa ada di desa kita? Darman menghela napas panjang, matanya menatap kosong keluar jendela. Sumur Kasah bukanlah tempat yang biasa.
Itu adalah tempat yang digunakan untuk ritual-ritual gelap oleh nenek moyang kita, mereka yang mencari kekuatan lebih dari yang seharusnya. Ada kisah lama tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang memberikan kekuatan luar biasa untuk siapa saja yang berani membayarnya. Faisal mendengarkan dengan seksama. Orang-orang dulu termasuk Mbah Karsa percaya bahwa dengan mengorban jiwa, mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kebal terhadap kematian. Tapi perjanjian itu tidak sesederhana itu. Mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Darman berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Dan harga itu adalah jiwa mereka sendiri, jiwa orang yang mereka cintai. Itulah yang terjadi pada Mbah Karsa. Dia telah mengorbankan banyak orang untuk memperkuat kekuatan gelapnya. Faisal merasa sesuatu menyesak di dadanya. Tapi kenapa sampai sekarang kekuatan itu belum hilang? Kenapa masih ada bayangan yang mengganggu desa ini? Karena kekuatan itu tidak akan pernah pergi begitu saja. Tidak tanpa pengorbanan besar. Jika seseorang ingin menghancurkan kekuatan itu, mereka harus memutuskan ikatan yang ada di dalam sumur itu. Tapi itu tidak mudah. Menghancurkan ikatan itu berarti menghancurkan segala sesuatu yang terhubung dengan sumur itu, termasuk kehidupanmu sendiri. Faisal merasakan jantungnya berdebar. Aku harus melakukannya, Darman. Aku tak bisa membiarkan desa ini terus menderita. Darman menatap Faisal dengan serius. Kamu benar, Faisal, tapi kamu harus siap dengan akibatnya. Ada satu cara untuk memutuskan ikatan itu, tapi itu berarti mempertaruhkan segalanya. Tidak hanya hidupmu, tapi juga hidup orang-orang di sekitarmu. Faisal menatap Darman, matanya penuh keyakinan. Aku siap, aku harus melakukannya. Malam itu Faisal kembali ke Sumur Kasah, tempat yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Sekelilingnya hening, hanya terdengar suara desiran angin yang membawa aroma tanah basah. Di sekeliling sumur, bayang-bayang tampak bergerak perlahan seperti menunggu kedatangannya. Faisal merasa semakin berat, seperti ada beban yang mengikatnya. Di balik bayangan itu, ia bisa melihat wajah-wajah yang tidak bisa dikenali. Apakah itu orang-orang yang telah mengorbankan jiwa mereka? Faisal menatap sumur itu, tahu bahwa apa yang ia lakukan malam ini akan mengubah segalanya. Ia melangkah maju, tangan kanannya terangkat, dan dalam hatinya ia mulai mengucapkan mantra yang telah diajarkan Darman. Mantra yang dipercaya bisa memutuskan ikatan antara dunia manusia dan dunia gelap yang terhubung dengan sumur itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, suara gemuruh terdengar dari dalam sumur. Faisal merasa kekuatan gelap itu mulai meronta, berusaha mempertahankan ikatannya. Kau tidak bisa menghentikan ini, Faisal. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Faisal menoleh dan di hadapannya berdiri sosok Mbah Karsa, senyum penuh kebencian menghiasi wajah tuannya. Mbah Karsa! Faisal berbisik, suara penuh amarah. Aku tidak akan membiarkanmu terus mengendalikan desa ini. Mbah Karsa tertawa pelan. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Faisal. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah bagian dari dirimu. Kekuatan ini sudah mengalir dalam darahmu. Faisal terdiam sejenak. Kata-kata Mbah Karsa itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Apakah memang kekuatan gelap ini sudah mengakar dalam dirinya? Apakah ia sudah terjebak dalam takdir yang tidak bisa dihindari? Namun, ia tidak boleh ragu. Faisal mengangkat tangannya lebih tinggi, mengucapkan mantra terakhir yang bisa memutuskan ikatan itu. Tubuhnya terasa terbakar seolah seluruh energi tubuhnya terkuras habis. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Sumur itu mulai berderak, dan bayang-bayang yang mengelilinginya mulai menghilang satu persatu. Faisal hampir jatuh, namun Larasati muncul di sampingnya, mendukung tubuhnya yang lemah. Kamu sudah berhasil, Faisal. Kekuatan itu akhirnya pergi. Namun Faisal tahu, ini bukan akhir. Walaupun bayang-bayang itu hilang, ia merasa ada sesuatu yang masih membebaninya. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Pagi itu, desa terasa lebih tenang. Penduduk yang sebelumnya terkan, kini tampak sedikit lebih ringan. Tapi Faisal tahu, ini baru permulaan. Kekuatan gelap itu mungkin telah pergi, namun warisannya akan terus membekas. Di pasar desa, orang-orang kembali sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Siti menyapa Faisal dengan senyum kecil, meski matanya masih menyimpan kelegaan. Kamu berhasil, Faisal. Terima kasih. Faisal hanya tersenyum tipis. Ini belum selesai, Siti. Ada banyak hal yang masih harus aku hadapi. Dia tahu, walaupun ancaman besar sudah berlalu, bayang-bayang masa lalu dan kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya mungkin akan selalu memburunya.
Namun ia juga tahu ia harus terus maju karena itu satu-satunya cara untuk melindungi desa ini dan kehidupan yang ia cintai. Beberapa tahun sebelumnya, Desa Tirto Manunggal pernah menjadi desa yang hidup dan penuh keceriaan. Pasar kecilnya ramai, suara tawa anak-anak bermain di sawah, dan warga saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Namun semuanya mulai berubah sejak Mbah Karsa muncul dengan kekuatan misterius yang perlahan menguasai desa. Mbah Karsa bukanlah orang asli Desa Tirto Manunggal. Ia datang dari daerah lain, membawa aura yang sulit dijelaskan. Awalnya, ia dikenal sebagai orang tua yang bijak dan sering membantu warga dengan pengobatan tradisional. Tetapi seiring waktu, ketenaran itu berubah menjadi ketakutan. Kisah kelam itu bermula ketika seorang pemuda desa, Arman, mendadak hilang setelah meminta bantuan Mbah Karsa untuk menyembuhkan ayahnya yang sakit keras. Arman adalah pemuda berani, sering membantu warga lain, dan dikenal sebagai anak baik. Namun setelah malam, ia mengunjungi gubuk Mbah Karsa di tepi hutan, ia tidak pernah kembali. Warga mulai berbisik tentang praktik gelap Mbah Karsa. Beberapa mengatakan ia terlibat dalam ilmu hitam, menjadikan tubuh manusia sebagai tumbal untuk memperkuat kekuatannya. Tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menantangnya, terutama setelah beberapa warga yang mencoba mencari Arman malah jatuh sakit misterius atau ditemukan tewas secara mengenaskan. Gubuk Mbah Karsa. Tempat ritual kegelapan gubuk Mbah Karsa tidak seperti rumah pada umumnya. Lokasinya terletak jauh di tepi hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang, hampir tidak pernah terkena sinar matahari. Gubuk itu selalu terlihat menyeramkan, dengan bau dupa dan aroma busuk yang menguar. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan besar yang dihiasi benda-benda aneh. Patung-patung kecil dari kayu yang terlihat seperti manusia, kain-kain merah yang tergantung, dan sebuah altar besar dengan mangkuk berisi cairan hitam yang diyakini sebagai darah. Penduduk yang pernah mengintip ke dalam mengatakan mereka melihat bayang-bayang menari di dinding, meskipun tidak ada api yang menyala. Mbah Karsa sering terlihat duduk di depan altar itu, berbicara sendiri dengan suara rendah. Penduduk percaya ia sedang berkomunikasi dengan makhluk gaib, meminta kekuatan dan perlindungan. Kejahatan yang dilakukan Mbah Karsa. Setelah kepergian Arman, hilangnya warga lain mulai terjadi secara teratur. Setiap kali ada seseorang yang berani menantang atau mempertanyakan Mbah Karsa, mereka akan menghilang atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka biasanya penuh luka, dengan mata yang kosong, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak hanya itu, Mbah Karsa juga mulai memanipulasi penduduk dengan ketakutannya. Ia menawarkan perlindungan bagi mereka yang setuju memberikan upeti berupa uang, hasil panen, atau bahkan anggota keluarga mereka. Jika ada yang menolak, mereka akan mengalami nasib buruk. Hasil panen gagal, rumah terbakar, atau anggota keluarga jatuh sakit secara misterius. Penduduk akhirnya menjadi tunduk pada kekuasaannya. Mereka berhenti berbicara tentang Mbah Karsa di depan umum, tidak ada yang berani mendekati gubuknya, dan semua orang mulai menjalani hidup dalam ketakutan. Namun, kejahatan terbesarnya adalah ritual tumbal. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purma, penduduk bisa mendengar suara aneh dari arah hutan. Suara itu seperti rintihan manusia bercampur dengan tawa menyeramkan. Mereka tahu bahwa itu adalah malam ketika Mbah Karsa melakukan ritual gelap, memberikan tumbal kepada makhluk gaib yang menjadi sumber kekuatannya. Hilangnya harapan. Satu persatu, harapan penduduk desa mulai pudar. Mereka tidak tahu bagaimana melawan kekuatan yang begitu besar. Beberapa dari mereka mencoba pergi dari desa, tetapi mereka yang melakukannya biasanya kembali dalam keadaan aneh atau menjadi bisu seumur hidup. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu orang yang mencoba melawan, Pak Sudiro, seorang laki tua yang pernah menjadi kepala desa. Ia tahu bahwa Mbah Karsa tidak bisa dibiarkan terus menguasai desa. Ia mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Mbah Karsa. Tetapi malam sebelum ia melaksanakan rencananya, ia ditemukan tergantung di rumahnya sendiri dengan sebuah catatan kecil yang bertuliskan tidak ada yang bisa melawan kekuatan ini. Kedatangan Faisal. Ketika Faisal pertama kali mendengar cerita tentang Desa Tirto Manunggal dari seorang teman, ia merasa ini hanya kisah tak hayul belaka. Tetapi rasa penasaran membawanya untuk datang ke desa itu. Faisal adalah tipe orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal gaib. Tetapi ia juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk membantu orang lain.
Namun ia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk datang ke desa Tirto Manunggal akan membawanya ke dalam konflik terbesar dalam hidupnya antara melindungi desa dan melawan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kilas balik di pasar kota, sebelum Faisal tiba di desa Tirto Manunggal, ia bertemu dengan seorang pedagang tua di pasar kota yang memperingatkannya untuk tidak pergi ke desa itu. Anak muda, kata pedagang itu dengan suara rendah, tidak ada yang kembali sama setelah masuk ke desa Tirto Manunggal. Kau mungkin tidak percaya, tapi di sana ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar manusia. Faisal hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin mencari tahu kebenarannya, Pak. Pedagang itu menghela napas lalu memberinya sebuah jimat kecil. Jika kau tetap nekat, bawalah ini bisa melindungimu. Tapi ingat, kegelapan tidak bisa dilawan hanya dengan keberanian. Jimat itu kini tergantung di leher Faisal, menjadi satu-satunya pengingat bahwa apa yang ia hadapi bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Desa itu tampak lebih tenang daripada biasanya. Penduduk mulai keluar dari rumah mereka, membawa ember atau keranjang kosong untuk mengambil air di sumur dekat lapangan kecil. Beberapa anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa riang seperti tidak ada beban, seolah mereka belum cukup dewasa untuk memahami beban yang ditanggung desa ini. Faisal duduk di teras rumah Pak Sukri, memandang ke arah aktivitas penduduk. Ada sesuatu yang terasa janggal. Meskipun ada tawa dan suara sapaan, wajah-wajah itu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ketakutan yang telah tertanam begitu dalam hingga menjadi bagian dari mereka. Seorang ibu tua melintas membawa tumpukan kayu bakar. Ia berhenti sejenak di depan Faisal, menatapnya dengan tatapan ragu. "Sampean tamu dari kota ya?" tanyanya pelan, suaranya serak dan hampir berbisik. Faisal tersenyum tipis. "Iya, Bu. Lagi belajar soal desa ini." Ibu itu mengangguk kecil, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Namun ada sesuatu di matanya, seperti peringatan yang ingin disampaikan tapi tidak bisa diucapkan. Pak Sukri keluar dari dalam rumah, membawa 2 cangkir kopi. Ia menyerahkan satu kepada Faisal, lalu duduk di sebelahnya. "Tidurmu nyenyak semalam, Sal?" tanya Pak Sukri sambil menyeruput kopinya. "Lumayan, Pak, tapi ada sesuatu yang terus bikin saya gelisah." Pak Sukri tersenyum. "Di sini, semua orang sudah terbiasa gelisah, Sal. Tapi kita tetap hidup. Itu sudah cukup." Faisal menatap Pak Sukri dengan serius. "Pak, apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Saya dengar banyak cerita tentang Bakarsa, dan sekarang saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Semua orang seperti takut, tapi nggak ada yang berani bicara." Pak Sukri menghela napas panjang, menatap jauh ke arah sawah yang mulai terlihat di balik kabut pagi. "Cerita tentang Bakarsa memang benar, Sal. Tapi bukan cuma itu. Desa ini sudah lama berada dalam bayang-bayang sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Bakarsa cuma sebagian dari masalah. Setelah dia muncul, semuanya jadi lebih buruk." Faisal meneguk kopinya, mencoba mencerna kata-kata Pak Sukri. "Maksud Bapak, ada sesuatu yang lebih besar?" Pak Sukri mengangguk pelan. "Dulu, desa ini punya aturan-aturan. Kita hidup berdampingan dengan alam, dengan segala makhluk yang nggak kelihatan. Tapi sejak Bakarsa datang, dia seperti membuka pintu yang nggak seharusnya dibuka. Percakapan mereka terputus ketika seorang lelaki muda datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya meski udara pagi masih dingin. 'Pak Sukri?' serunya dengan nada panik. 'Pak Sukri apa, nak?' 'Bu Sarti, dia menghilang.' Pak Sukri menoleh ke Faisal dengan wajah tegang lalu kembali menatap pemuda itu. 'Sejak kapan?' 'Tadi pagi. Waktu saya ke sumur kainnya masih ada di sana. Tapi dia nggak ada. Semua orang lagi nyari di sekitar hutan.' Faisal berdiri. 'Saya ikut, Pak.' Pak Sukri mengangguk, lalu mereka bertiga berjalan cepat menuju tepi hutan. Tempat beberapa penduduk sudah berkumpul dengan wajah cemas. Di bawah bayang-bayang pohon besar, sekelompok penduduk berdiri saling berbisik. Ada yang membawa tongkat, ada juga yang memegang obor meski cahaya matahari sudah cukup terang. 'Bu Sarti nggak pernah kayak gini,' bisik seorang wanita sambil memeluk anak kecil di pelukannya. 'Dia orangnya selalu balik sebelum matahari terbit. Ini pasti ada hubungannya sama,' bisik yang lain, tapi ia tidak berani melanjutkan. Faisal melangkah maju, menatap hutan yang tampak gelap, meski hari sudah pagi. Ada sesuatu yang menggetarkan dalam bayang-bayang pepohonan itu, seperti kehadiran yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan. 'Pak Sukri, apa mungkin dia masih di dalam hutan?' tanya Faisal.
Pak Sukri mengangguk. Kemungkinan besar. Tapi kita harus hati-hati, Sel. Hutan ini bukan tempat biasa. Banyak yang masuk tapi nggak pernah keluar. Faisal merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun, ia tidak mundur. Kalau begitu, kita cari dia bersama-sama. Kelompok kecil itu mulai memasuki hutan dengan Faisal, Pak Sukri, dan pemuda tadi di depan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanah yang licin, tetapi juga karena udara yang terasa semakin tebal dan menyesakkan. Tiba-tiba, Faisal berhenti. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Ia menoleh, tapi tidak melihat apa-apa. Sal, bisik Pak Sukri. Faisal menggeleng. Nggak apa-apa, Pak. Cuma perasaan aja. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi rasa cemas itu terus membayangi. Di tengah perjalanan, Faisal melihat sesuatu di tanah, sebuah kain lusuh yang tampaknya milik Bu Sarti. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada yang lain. Ini milik Bu Sarti, kan? Pak Sukri mengangguk, wajahnya semakin tegang. Kita sudah dekat. Tapi hati-hati, Sal. Biasanya kalau ada barang seperti ini, artinya... Pak Sukri tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Faisal tahu apa yang dimaksud. Hutan semakin sunyi. Suara langkah kaki mereka yang tertatih-tatih mulai terdengar bising di tengah kesunyian yang mendalam. Pepohonan besar seakan-akan merapatkan diri menutup akses cahaya matahari dan udara menjadi semakin berat. Faisal bisa merasakan napasnya yang mulai terengah-engah meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Pak Sukri, Faisal memanggil, suaranya serak. Ada yang aneh di sini. Pak Sukri menatap Faisal, matanya tajam meski terdapat kerutan kekhawatiran. Saya sudah bilang, Sal, hutan ini bukan tempat sembarangan. Kita nggak tahu apa yang ada di sini atau siapa. Pemuda yang tadi ikut mereka bernama Harjo melangkah lebih cepat, tampaknya ia tak sabar untuk menemukan Bu Sarti. Namun, ia hanya membuat langkahnya terdengar lebih keras, semakin mengganggu ketenangan yang aneh ini. Faisal menatapnya dan matanya menyesap udara sekitarnya, merasa seperti ada sesuatu yang sedang menonton mereka, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Lalu, tiba-tiba suara dari jauh terdengar, seperti suara daun yang diinjak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Faisal menoleh ke Pak Sukri, wajahnya pucat. Itu apa, Pak? Pak Sukri tampak ragu, matanya melirik ke arah suara itu, namun ia tidak menjawab, hanya menarik napas panjang. Ayo cepat, kita jangan terpisah. Ikuti saya. Mereka bergerak lebih cepat, namun ketegangan mulai terasa lebih pekat. Setiap langkah seolah membawa mereka lebih dalam ke dalam pelukan hutan yang semakin gelap. Tanda-tanda yang mengerikan. Tidak lama setelah itu, mereka menemukan sesuatu. Harjo yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, matanya terbeliak, mulutnya terkunci. Faisal dan Pak Sukri langsung menghentikan langkah mereka mendekat. Di tanah, terbentang selembar kain yang familiar, kain sarung milik Bu Sarti. Tapi bukan itu yang membuat darah Faisal terasa beku. Di samping kain itu, ada jejak kaki yang terlihat baru, seperti jejak orang berjalan. Namun yang mengerikan adalah bahwa jejak tersebut hanya ada di satu sisi, tidak ada jejak langkah yang mengarah keluar. Faisal menunduk, memeriksa lebih dekat. Jejak itu terlihat aneh, seolah kaki itu tidak sepenuhnya menginjak tanah, lebih seperti jejak yang dihasilkan oleh sesuatu yang melayang. Pak, ini bukan jejak manusia. Faisal berbisik dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Sukri menatapnya dengan mata tajam. Kita sudah terlalu dalam, Sal. Semua yang ada di sini nggak bisa dijelaskan dengan logika. Ini dunia yang berbeda. Harjo menggigil, suaranya bergetar. Maksud Bapak ada makhluk lain di sini? Lebih dari itu, Nak, Pak Sukri menoleh, wajahnya serius. Ini bukan cuma tentang Bu Sarti. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang menjaga hutan ini. Semakin dekat dengan kegelapan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Fail merasakan sebuah ketegangan yang semakin meningkat. Suara alam mulai menghilang. Tidak ada lagi suara burung, tidak ada hembusan angin yang seharusnya bisa dirasakan di hutan ini. Semua terasa mati. Tiba-tiba suara langkah kaki lain terdengar, ringan dan cepat, seakan mengikuti mereka dari belakang. Faisal menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Ada yang mengikuti kita. Faisal berbisik, matanya berkedip-kedip waspada. Pak Sukri menoleh dan menghentikan langkahnya. Diam! Perintahnya tegas, meskipun suara cemas tak bisa disembunyikan. Jangan buat suara, jangan bergerak cepat. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Harjo terlihat semakin panik. Pak, ada suara-suara di sekeliling kita. Saya nggak bisa tenang. Faisal merasakan dadanya mulai sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari apa yang ia bayangkan.
Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan, menunggu momen untuk menyambar. Tiba-tiba sebuah suara datang, lembut tapi penuh ancaman, seperti bisikan angin yang membawa kata-kata, "Kalian tidak akan pernah keluar." Faisal terdiam, tubuhnya membeku. Pak Sukri, yang tampaknya sudah lebih lama beradaptasi dengan keadaan ini, memejamkan matanya, berusaha menenangkan diri. "Diam, Sal! Itu bukan suara manusia!" Lalu dari balik pepohonan yang rapat, sebuah bayangan muncul, gelap, besar, dengan bentuk yang sulit dipahami. Faisal menatapnya, matanya membelalak lebar, mencoba mengenali apa yang tampak begitu asing dan mengerikan. Bayangan itu bergerak dengan cepat, melesat ke arah mereka. Namun saat Faisal berusaha memfokuskan pandangan, bayangan itu tiba-tiba hilang. Keputusan yang tak terelakkan Pak Sukri tiba-tiba menarik Faisal dan Harjo menjauh dari lokasi itu. "Cepat, kita harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat." Namun sebelum mereka bisa berlari lebih jauh, suara rintihan datang dari arah yang lebih dalam. Faisal merasa tubuhnya tertarik suara itu. Ada semacam panggilan yang tidak bisa ia abaikan, seolah ada seseorang atau sesuatu yang memanggilnya dari kegelapan. "Bu Sarti?" Faisal berkata pelan. Matanya terbuka lebar mengikuti suara itu. Pak Sukri memegang lengannya dengan kuat, hampir memaksanya untuk tidak bergerak. "Jangan dengar itu, Sal! Itu bukan Bu Sarti, itu suara tipu muslihat!" Namun, saat mereka berbalik, Faisal melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung jalan setapak, di antara pohon-pohon besar yang berdiri tegak, seorang wanita tampak berdiri, berpakaian seperti Bu Sarti, wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Namun, ada sesuatu yang salah, gerakannya aneh, tubuhnya seperti melayang dan sepertinya dia tidak sepenuhnya manusia. Faisal menggigit bibirnya, apakah harus melangkahmu atau mundur? Tiba-tiba wanita itu menoleh dan tatapannya menusuk langsung matanya. Wanita itu berdiri kaku, menatap Faisal dengan mata kosong yang tidak berpendar sama sekali, hanya gelap. Faisal merasa seperti ada sesuatu yang menembus dirinya, membuat seluruh tubuhnya kaku dan berat. Sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan sedang mengintainya. Setiap detik terasa melambat, seolah waktu sedang diperpanjang hanya untuk menambah ketegangan. Bu Sarti?" Faisal berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya bergerak perlahan ke depan, kakinya tidak menyentuh tanah. Faisal merasa ada kekuatan tak terlihat yang menariknya, dan ia hampir tidak bisa bergerak. Pak Sukri tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Faisal untuk tetap diam. "Jangan percaya apa yang kamu lihat," katanya dengan suara rendah tapi tegas. "Itu bukan Bu Sarti." Harjo, yang berdiri di samping Faisal, memandang ke arah wanita itu dengan ketakutan di matanya. "Tapi ya, itu kan dia sama seperti Bu Sarti." Pak Sukri menggenggam tangannya, memaksanya untuk tidak berbicara. Dia mungkin terlihat seperti Bu Sarti, tapi itu bukan dia. Ini adalah salah satu permainan dari makhluk gaib yang mengendalikan hutan ini. Jangan biarkan dirimu tergoda. Faisal mulai merasakan hawa dingin yang menembus ke dalam tubuhnya, seperti ada yang merayap dari dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mulai menjalar, menggerogoti pikirannya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih menakutkan. "Kenapa kamu tidak ikut aku? Semua ini bisa berakhir lebih cepat. Datanglah, Faisal." Suaranya seperti berasal dari dalam dirinya, dari bagian terdalam hatinya, merayu, menariknya. Faisal menggigit bibirnya keras, berusaha untuk menahan suara itu untuk tidak mendengarkan. Namun matanya tetap terpaku pada wanita itu yang semakin mendekat. "Pak, saya nggak bisa bergerak." Faisal hampir menangis, suaranya gemetar. Pak Sukri menatapnya dengan tajam, seakan mengetahui apa yang sedang terjadi. "Dengar, Sal, itu hanya ilusi. Jangan ikut permainan ini, kau harus lawan diri sendiri." Namun, sebelum Faisal bisa bereaksi lebih lanjut, wanita itu mengangkat tangan kanannya perlahan, dan dalam sekejap, Faisal merasakan seakan seluruh tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memegangnya, meremas tubuhnya. Pak Sukri melangkah maju, tanpa ragu mengangkat tangan dan mulai melantunkan mantra. Suara lantunan kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka berubah, seperti ada gelombang energi yang bergetar di dalam hutan. "Laras, Jaya, Satya," mantra itu mengalir tegas dan penuh kekuatan. Faisal merasakan kekuatan itu berusaha untuk membebaskannya dari cengkeraman yang menahan tubuhnya.
Wanita itu berhenti sejenak seolah merasakan adanya perlawanan. Wajahnya yang sebelumnya kosong tiba-tiba berubah menjadi senyuman tipis. Namun senyuman itu tidak mengandung kebahagiaan, melainkan ancaman. Kau pikir ini cukup? Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Pak Sukri. Hutan ini adalah milikku. Tiba-tiba sosok itu menghilang, lenyap begitu saja seperti tergeletak tanah. Faisal jatuh terduduk, napasnya terengah-engah, tubuhnya masih terasa kaku. Pak Sukri berdiri dengan tenang, walaupun wajahnya tampak sangat lelah. Kenapa dia bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Faisal bertanya dengan suara terbata-bata. Pak Sukri menghela napas panjang. Itulah yang kita sebut sebagai pesugihan hutan ini, Sal. Mereka yang sudah lama terperangkap di sini, dan mereka akan berusaha menarik siapa saja yang datang ke dalam permainan mereka. Jadi, Pusarti benar-benar. Faisal tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Pusarti sudah tidak ada di sini lagi, Sal. Pak Sukri menatap hutan yang gelap, seakan ingin memastikan tidak ada lagi yang akan muncul. Yang ada hanya tubuhnya yang terperangkap di dalamnya, dan makhluk ini, makhluk yang telah menguasai hutan ini, akan terus memanipulasi kenyataan. Hanya satu cara untuk keluar dari sini, kita harus menghadapi makhluk ini di pusat hutan. Faisal menggigit bibirnya, masih terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Pusat hutan? Pak Sukri mengangguk. Ya, di sana adalah tempat makhluk itu bersembunyi. Hanya dengan menghancurkan sumber kekuatannya, kita bisa bebas dari semua ini. Tapi itu tidak mudah, Sal. Ada banyak hal yang harus kau ketahui tentang hutan ini, dan tidak semua orang bisa selamat setelah masuk ke dalam. Harjo, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Jadi kita harus pergi ke pusat hutan itu. Untuk apa, Pak? Kalau kita tidak berhasil... Pak Sukri menatap mereka berdua dengan serius. Kalau kita tidak berhasil, kita akan terperangkap selamanya. Dan itu bukan hanya kalian yang akan jadi korban. Semua orang yang mencoba memasuki hutan ini akan menjadi bagian dari permainan itu. Faisal merasa darahnya semakin dingin. Tidak ada jalan mundur, dan satu-satunya pilihan yang ada adalah terus maju. Namun, apakah mereka siap menghadapi apa yang tersembunyi lebih dalam di hutan ini? Faisal menggigit bibirnya. Tidak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur. Malam itu suasana di hutan semakin mencekam. Hujan turun dengan deras, seolah ikut merasakan ketegangan yang ada di udara. Cahaya bulan yang redup hanya menerobos dari sela-sela pepohonan yang rapat, menciptakan bayangan panjang yang bergerak dengan sendirinya. Faisal dan Pak Sukri bersama Harjo melangkah pelan menuju pusat hutan, tempat yang mereka yakini menjadi sumber kekuatan jahat yang telah menguasai desa dan seluruh kawasan ini. Ini sudah dekat, kata Pak Sukri, matanya tajam meneliti setiap sudut hutan dengan hati-hati. Kita harus siap, Sel. Di depan kita bukan hanya hantu atau makhluk biasa, ini adalah pertempuran yang menentukan hidup kita. Faisal mengangguk. Hatinya berdebar keras. Selama perjalanan menuju pusat hutan, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada hanya rasa takut. Ini adalah perasaan tak terelakkan, bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan biasa. Ini adalah pertarungan antara kehidupan dan kematian. Mereka tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka yang dilapisi kabut tebal. Di tengahnya, sebuah pohon besar berdiri tegak, dengan akar-akar yang menonjol dan mencuat dari tanah seolah mencoba meraih langit. Di bawahnya, sebuah patung tua dengan wajah yang penuh amarah menghadap ke arah mereka. Di sekitar patung itu, tanah tampak retak, seperti sedang disedot ke dalam suatu kekosongan yang dalam. Ini dia, bisik Pak Sukri. Pohon ini adalah pusat kekuatan mereka. Di bawah tanahnya ada gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan dunia mereka. Kita harus menghancurkan pohon ini dan menghentikan ritual mereka. Tiba-tiba suara tawa yang keras menggema dari dalam kegelapan. Faisal menoleh, dan di depan mereka muncul sosok yang sangat familiar, namun dengan aura yang jauh berbeda. Itu adalah Mbah Karsa. Namun matanya yang sebelumnya penuh kebijaksanaan, kini dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Wajahnya pucat, tampak seperti bukan manusia lagi. Jangan pikir kalian bisa menghentikan semuanya, kata Mbah Karsa dengan suara yang dalam dan serak. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk membangkitkan kekuatan yang akan mengubah segalanya. Kalian hanya bagian dari takdir yang sudah aku rencanakan. Faisal merasa darahnya mengalir lebih cepat. Kamu yang menjadi dalang di balik semua ini? Kamu yang membuat desa ini terperangkap dalam kegelapan? Mbah Karsa tertawa keras. Kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan, Faisal.
Itu adalah bagian dari hidup kita. Aku hanya membebaskan dunia dari belenggu kemunafikan. Apa yang aku lakukan adalah untuk keseimbangan, untuk menghapus yang tidak seharusnya ada. Pak Sukri bergerak cepat, melangkah maju dengan tangan terangkat menyiapkan mantra pelindung. Kamu salah, Mbah Karsa. Kekuatan itu bukan untuk manusia. Itu akan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Mbah Karsa mengangkat tangannya dan seketika itu juga tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Akar-akar pohon itu bergerak seakan hidup. Faisal dan Harjo mundur beberapa langkah, terperangkap dalam pusaran kekuatan yang tak terlihat. Faisal, gunakan itu, seru Pak Sukri, menunjuk ke arah keris yang tergantung di pinggang Faisal. Itu adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Faisal menatap keris itu dengan bingung. Tapi, aku tidak tahu cara menggunakannya. Percayalah pada instingmu, jawab Pak Sukri dengan yakin. Kerismu bukan hanya senjata fisik, Sal. Itu adalah simbol dari keberanian dan keadilan. Gunakan kekuatanmu. Faisal menarik napas dalam-dalam dan menggenggam keris itu erat-erat. Rasanya seperti ada aliran energi yang mengalir dari dalam dirinya, sesuatu yang ia tak pernah rasakan sebelumnya. Dalam sekejap, ia merasakan diri terhubung dengan dunia gaib yang lebih dalam. Kekuatan itu mengalir melalui setiap pori tubuhnya, memberikan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Mbah Karsa berteriak marah, menghancurkan tah di sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Faisal tidak mundur. Ia maju, langkahnya tegas. Dengan keris di tangan ia melangkah ke depan, menatap Mbah Karsa yang kini telah sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap. Ini adalah akhir dari semua kebohonganmu, Mbah Karsa! Faisal berteriak dengan suara penuh kekuatan. Dengan sekejap, ia menghujamkan keris itu ke dalam tanah, tepat di bawah pohon yang menjadi pusat kekuatan. Sebuah ledakan energi yang sangat besar terjadi, membuat tanah bergetar hebat. Akar-akar pohon itu menjerit seolah merasakan penderitaan yang luar biasa. Sementara Mbah Karsa terlempar ke belakang, tubuhnya terbakar oleh energi yang meluap. Hujan deras semakin deras, menambah ketegangan dalam suasana yang sudah sangat tegang. Faisal merasa tubuhnya melemah, tapi ia tetap berdiri tegak. Perlahan, tubuh Mbah Karsa mulai terbakar habis dan dalam hitungan detik, sosoknya berubah menjadi abu yang diterbangkan angin. Pusat kekuatan yang menguasai hutan mulai retak dan tanah di sekitar mereka mulai menghilang, disedot ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pak Sukri menatap Faisal dengan bangga meskipun tubuhnya terlihat lelah. Kamu berhasil, Sal, kamu berhasil mengakhiri semua ini. Faisal menatap sekelilingnya, merasakan ketenangan yang perlahan kembali. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kegelapan kini mulai bersih. Cahaya bulan muncul kembali, menerangi lapangan terbuka itu. Setelah pertempuran terakhir yang mengguncang hutan, ketegangan yang melanda desa dan sekitarnya perlahan mereda. Cuaca mulai cerah, hujan yang deras tadi malam kini berubah menjadi sinar matahari yang hangat. Desa yang semula gelap, suram dan sepi kini mulai pulih dari kekuatan kegelapan yang telah lama menguasainya. Pak Sukri dan Faisal bersama Harjo berjalan perlahan menuju desa. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang terasa lebih ringan, lebih hidup. Setiap langkah mereka di tanah terasa lebih kokoh, seolah-olah alam ikut merayakan kemenangan mereka. Suara burung yang kembali bernyanyi dan angin yang lembut berhembus membuat suasana menjadi damai. Saat mereka tiba di desa, suasana yang mereka lihat sungguh berbeda. Penduduk desa yang semula tampak tertekan dan cemas kini tersenyum, saling berbicara dan bekerja sama membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat pengaruh kekuatan gelap yang pernah menguasai mereka. Pak Sukri berjalan di depan diikuti Faisal dan Harjo. Wajah mereka penuh dengan kelegaan, namun ada sesuatu yang masih menggantung di hati Faisal. Ia tahu ada satu hal yang belum tuntas. Bu Sarti. Pak, bagaimana dengan Bu Sarti? Faisal akhirnya bertanya dengan suara penuh harap. Apakah dia sudah kembali? Pak Sukri menatap Faisal dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Kita akan menemukan dia, Sal. Tenang saja. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggiran desa. Pintu rumah itu terbuka dan dari dalam muncul seorang wanita yang tidak asing lagi bagi Faisal, Bu Sarti. Wajahnya terlihat lebih cerah meskipun masih ada jejak kelelahan di matanya. Faisal terpaku sejenak seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bu Sarti! Wanita itu tersenyum lembut dan matanya yang dulunya penuh kesedihan kini bercahaya dengan kehangatan. Faisal, akhirnya kau datang juga.
Suaranya yang lembut terdengar begitu nyata tanpa ada lagi rasa takut yang sebelumnya menghantui dirinya. "Bu Sarti, kamu bagaimana bisa?" Faisal terdiam sejenak, sulit untuk percaya bahwa wanita yang pernah hilang itu kini kembali dengan selamat. Pak Sukri mendekat, meletakkan tangan di bahu Faisal. Setelah pohon itu hancur, energi yang menahan Bu Sarti dan seluruh desa terlepas. Dia kembali karena kekuatan kegelapan itu sudah dihancurkan. Bu Sarti mengangguk. "Aku terperangkap dalam bayangan yang dibuat oleh kekuatan itu. Aku seperti terjebak dalam dunia yang bukan milikku. Tapi sekarang, aku merasa seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang." Faisal tersenyum lebar. "Kami berhasil, Bu. Kami berhasil mengakhiri semuanya." Suasana di sekitar mereka semakin cerah, dan penduduk desa mulai berkumpul di sekitar rumah Bu Sarti. Mereka tampak lega, tertawa, dan berbicara satu sama lain, merayakan kebebasan mereka setelah bertahun-tahun terpenjara oleh kekuatan gelap. Salah satu penduduk desa, seorang pria parubaya, mendekat dengan wajah penuh rasa syukur. "Pak Sukri, Faisal, kalian telah mengubah hidup kami. Kami tidak tahu bagaimana cara membalasnya." Pak Sukri hanya tersenyum sederhana. "Tidak perlu berterima kasih. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya." Harjo yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Semua ini berkat kalian. Tanpa kalian, kami tidak akan pernah keluar dari kegelapan ini." Mereka semua tertawa. Rasa syukur yang tulus mengalir dalam setiap kata mereka. Faisal merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi sangat berarti. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan berat yang mereka lalui, tapi ini juga merupakan awal baru bagi desa dan setiap orang yang ada di dalamnya. Beberapa minggu kemudian, desa kembali sesedia kala. Penduduk bekerja bersama-sama memperbaiki rumah mereka yang rusak dan memulai kembali kehidupan yang pernah hilang. Keceriaan yang sempat lenyap kini hadir kembali di setiap sudut desa. Faisal dan Pak Sukri berdiri di pinggir desa, memandang ke arah ladang yang subur dan rumah-rumah yang telah diperbaiki. Hati Faisal merasa tenang. Meski masih ada banyak yang harus ia pelajari tentang kekuatan yang ada di dunia ini. Namun, ia tahu satu hal. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melawan kegelapan dan melindungi orang-orang yang ia cintai. "Desa ini akan kembali seperti dulu, kan?" Faisal bertanya, matanya tetap menatap jauh ke depan. Pak Sukri tersenyum. "Tidak hanya desa ini, Sal. Semua yang ada di dalamnya akan lebih kuat, lebih sadar akan apa yang bisa mereka hadapi. Dunia ini tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya." Faisal mengangguk, merasa damai. "Terima kasih Pak Sukri untuk semuanya." Pak Sukri menepuk pundaknya. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa kubayangkan, Sal. Sekarang lanjutkan hidupmu. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti." Faisal menatap ke depan, merasa hidupnya kini lebih bermakna.